Penggunaan soundhoreg menjadi polemik di tengah masyarakat. Sebagian mengeluhkan karena dianggap mengganggu, sementara yang lain mendukung karena ini pertunjukan rakyat. Larangan soundhoreg pun mencuat dari pemerintah daerah Jawa Timur, di samping diturunkannya fatwa haram oleh MUI Jawa Timur. Lantas, apa sebenarnya pertimbangan terkait larangan soundhoreg ini? Kita bahas bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Selamat sore, Mas Emil. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Yang pertama-tama saya ingin mendengar pendapat Anda langsung terkait dengan budaya soundhoreg ini. Menurut Anda seperti apa, Mas Emil? Nah ini sebenarnya penerapan soundhoreg itu kita tidak bisa menutup mata bahwa ada yang menerapkan penggunaan sound system yang dilabeli horeg yang kemudian memang menimbulkan gangguan ya di tengah masyarakat. Nah, gangguan inilah yang kemudian menimbulkan aduan dan keresahan di tengah warga yang harus kemudian pemerintah dan aparat ini turun tangan untuk mengatur. Jadi ini adalah upaya mengatur penggunaan sound system ya dengan label apapun itu supaya kemudian tidak menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Jadi mengatur bukan meniadakan. Putusan pemerintah daerah Jawa Timur sendiri seperti apa sebenarnya? Yang ya tentunya sekarang begini kami kan kemudian kan komunikasi juga dengan semua pihak ya, baik dengan ulama-ulama muda yang waktu itu tergabung di Rijalul Ansor Jawa Timur, kemudian MUI Jawa Timur konsultasi juga dengan Polda gitu ya, bahwa ada yang ranah regulasi, ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup kalau tidak salah tahun 96 yang mengatur batasan desibel yang diperkenankan begitu, dan ini kan artinya sudah ada sebuah rujukan aturan yang harus kita patuhi karena ini menyangkut apa yang dianggap memenuhi kesehatan masyarakat dan ketentraman masyarakat begitu. Jadi bukan ranah untuk diperdebatkan ya mengenai keras itu boleh atau enggak gitu. Nah, artinya ini yang kemudian harus kita patuhi. Nah, tadi juga ada yang bilang, Pak, jangan dikit-dikit di halal haram loh. Ulama ini tentu punya ruang bagi mereka untuk berfatwa dalam konteks yang dianggap haram. Ini kan jelas di dalam fatwa MUI Jawa Timur. Fitur-fiturnya atau hal-hal apa yang membuat sesuatu yang bisa jadi baik itu akhirnya membawa mudarat atau membawa keburukan. Itulah yang diharamkan. Ada miras, ada tarian yang melibatkan gestur maupun busana yang tidak sopan, juga waktu dan timing penggunaan yang kemudian mengganggu kegiatan masyarakat termasuk ibadah maupun kegiatan lainnya begitu. Jadi ini kan yang direspon gangguannya gitu. Nah, sumbernya karena kalau kita melarang sumbernya itu adalah speaker juga gitu. Kalau misalnya speakernya dilarang kan speakernya mau disetel volume berapa kan itu. Bukan speakernya yang dilarang tapi volumenya. Kalau misalnya dilarang speakernya kegiatan apapun nggak boleh bawa speaker dong kan di depannya. Nah ini kan kegiatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan mungkin komplain atau mungkin aduan juga pernah berjalan beberapa waktu sebelumnya. Kenapa baru sekarang? Apa pemicu utama kenapa sekarang segenap pihak termasuk pemerintah Jawa Timur sendiri harus turun tangan? Akumulasi. Saya tuh pernah ya di media sosial saya mancing gitu ya. Saya beli di sebuah penjual jalanan itu, dia bahkan jualan miniatur truk yang dipasangin speaker dan orang kan asumsinya itu horor. Saya berusaha secara memancing, ayo saya pengen lihat nih responnya. Nah, lucunya itu kejadian di saat selesai Lebaran. Jadi bulannya bisa kita ya sekitar April ya kalau gitu ya. Komentarnya nggak ada yang mengomentari terkait horor begitu. Walaupun saya secara sporadis mendengar keluhan-keluhan gitu. Saya ingin menggalang gitu. Nah kemudian kita terus juga. Nah tetapi di sisi lain sebenarnya terlepas dari aspirasi masyarakat, memang tugas pemerintah adalah melindungi secara proaktif gitu. Tugas aparat, tugas negara melindungi secara proaktif. Bahwa kemudian keluhan itu adalah tambahan pemicu, tapi yang utama adalah kepatuhan terhadap aturan. Sudah seyogianya aturan ini ditegakkan. Ini makanya tadi kami dihubungi rekan-rekan di Polda Jawa Timur karena kemudian saya tanya, loh Pak, kan sudah diputuskan dilarang ya, tapi kan itu memang himbauan. Nah, sekarang ini kita harus kemudian menindaklanjuti dengan sebuah langkah yang efektif gitu.
Karena kita masyarakat juga nanti akan antipati kalau kemudian kita hanya bisa mengeluarkan himbauan tapi tidak bisa memiliki ketegasan. Nah, ketegasan ini adalah ketegasan yang melindungi masyarakat, tetapi masih memberi wadah yang kemudian bagi para pemilik speaker dan sound system ini bagaimana mereka beroperasi tapi tidak melanggar, ya, tidak melanggar prinsip. Jadi muter speaker di jalanan misalnya begitu, itu kan mengganggu, ya. Tapi selama ini kalau mau menyelenggarakan konser atau kegiatan di tempat-tempat dengan izin keramaian itu kan sudah ada aturannya. Nah, mereka tidak boleh dikecualikan dari aturan itu, gitu. Nah, artinya secara konkret berarti akan ditetapkan aturan baru begitu, dan seperti apa pendekatan dan seperti apa juga sanksinya, Mas Emil? Ya, pertama sanksi sudah ada aturannya. Kalau misalnya kita bicara mengenai kegiatan yang melanggar, ya, aturan terkait keramaian, sanksi yang paling terasa mereka sudah keluar uang besar, acaranya diberhentikan. Acaranya diberhentikan. Nah, itu sebenarnya sudah efek jelas sudah luar biasa memberhentikan acara begitu. Nah, inilah sebabnya kemudian dari pihak kepolisian ini ingin kemudian, apalagi sebentar lagi bulan Agustus. Agustus ini bulannya karnaval. Nah, karena ini bulannya karnaval, bagaimana kemudian kita ingin memastikan karena juga ini dua hal, ya. Satu, ada mereka yang mencari penghidupan, ya, dengan menyewakan sound, dan sound ini ada dua unsur. Satu, alatnya, speakernya. Dua adalah memang kontennya, apa yang diputar, volumenya berapa yang disetel, rutenya dia muter-muter kan itu. Nah, yang kedua ini masyarakatnya. Masyarakat ini juga terbelah memang. Masyarakat yang memiliki keresahan banyak, ada juga masyarakat yang kemudian rasanya nggak seru kalau nggak ada sound system yang keras-keras yang seringkali disebut tadi sebagai namanya horeg tadi. Nah, inilah yang kemudian kita sudah melihat bahwa ini sudah pada titik yang kalau tidak ada ketegasan dari aparat dan pemerintah, friksinya bisa terjadi horizontal di tengah masyarakat, begitu. Jadi artinya akan ada sanksi hukum jika ada pelanggaran aturan. Nah, pendekatan untuk masyarakat ataupun pengusaha yang masih menolak adanya larangan tersebut dan menolak adanya fatwa itu seperti apa? Mereka bukan menolak fatwa, mereka ya ada lah tadi yang dikutip tadi statement sound keras itu nggak apa-apa, ya, dengan segala hormat saya mengatakan bahwa desibel yang ditentukan itu sudah pakar yang menentukan begitu. Tapi di sisi lain saya juga tidak mau melabeli sound system sekonyong-konyong kita anggap sound systemnya yang haram gitu, karena itulah petunjuk ulama yang disampaikan ke kami, bukan sound systemnya yang haram gitu. Ya, kalau misalnya ada orang punya senjata tajam dipakai buat motong kelapa, ya itu kan, dan memberikan makanan, oke. Tapi kalau untuk melakukan hal yang buruk itu nggak boleh. Jadi bukan senjata tajamnya, tetapi konteks penggunaannya yang tidak diperkenankan. Nah, konteks ini yang diatur. Aset yang mereka miliki adalah speakernya. Tapi bagaimana itu dioperasikan, itulah yang kemudian kita harus taat pada aturan. Kami pun mencoba menggali juga dari para pemilik perangkat-perangkat sound system ini, dan mereka juga sangat menyadari, tadi kan disampaikan mungkin titik yang masih harus dipastikan. Tadi kami juga diskusi dengan tim Polda bagaimana nih menentukan desibel tadi gitu kan, karena desibel ini kan speakernya ada, ya kan. Nah, cuman bagaimana kemudian pelaksanaan di lapangan ini yang penting gitu. Soundnya ini, tingkat kekerasan suaranya bagaimana, kan begitu ya. Itu kan baru tahu pas dinyalain. Kalau masih di gudang atau masih di tempat apa istilahnya bengkel sound systemnya sebelum diberangkatkan, mungkin dalam keadaan mati ya baik-baik aja. Tapi begitu diputar melebihi batas-batas yang wajar, itu jadi masalah. Nah, ini memang bagaimana efektivitas penerapan aturan di lapangan ini yang memang sedang kita pastikan, apalagi menyongsong datangnya bulan Agustus. Nah, itu yang paling penting karena sound horeg ini kan juga untuk alat-alatnya itu kan juga termasuk mahal, makanya mungkin para pelaku usaha pun juga ini bisa terancam begitu kan pendapatan mereka. Nah, selain dengan tadi yang disampaikan soal volume, tadi di gambar di visual ini juga kita melihat besarnya sound horeg itu juga secara fasilitas, secara fisik itu juga bisa membahayakan. Nah, itu bagaimana ya Mas Emil secara konkret dalam waktu dekat ini benar-benar bisa kemudian teratasi solusinya, karena ini terus menjadi perdebatan, masih ada warga banyak juga yang masih bingung ini harus seperti apa gitu.
aturan lalu lintas itu kan harus dihormati ya. Itu bisa membahayakan pengguna jalan gitu, membahayakan tiang listrik, membahayakan apa kan gitu kan. Ada lagi yang kemudian tertimpa, jatuh. Jadi gini, kalau dia ada di satu tempat stasioner, kemudian dia baru susun itu speaker gitu ya, itu berbeda dengan dia keliling-keliling. Kalau sudah keliling, apapun harus patuh dan tunduk pada aturan lalu lintas. Tidak boleh ada pengecualian gitu. Jadi Jadi ketegasan di ini sini bukan menjadi PR sesuatu yang ya. istilahnya, oh ini kok sangat-sangat menyudutkan horeg saja, bukan. Sebenarnya ini menerapkan aturan yang berlaku begitu, aturan yang berlaku. Jadi kita apabila katakanlah sudah ada lapangan yang pada jam operasionalnya tuh di sana sudah sering dilaksanakan konser, dilaksanakan kegiatan, dia mau menggunakan desain penumpukan speaker yang seperti apa, tentu tetap ada ya aturan teknisnya, tapi itu beda dengan kalau dia susun di truknya jalan di jalanan. Nah, itu sudah aturan lalu lintas yang berlaku. Tapi kalau Oke. masih waktu pengangkutan itu masih diangkut sesuai, tidak melebihi dimensi, tidak melebihi kapasitas baknya gitu ya. Kemudian itu kan beda, diangkut dan nggak dinyalain yang paling penting gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi begitu dia sudah naikkan ke atas truk dan itu berjalan truknya, nah itu sudah ikut aturan lalu lintas. Baik. Baik, Mas Emil Dardak, terima kasih untuk waktu dan keterangannya. Kita tunggu seperti apa nanti implementasi solusi di lapangan. Semoga bisa membawa dampak yang lebih baik lagi buat masyarakat di sana. Terima kasih waktunya bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.